Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, Perbankan Syariah kelas C. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Pancasila. Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Di masa akhir Perang Asia Timur Raya tahun 1945, tepatnya pada tanggal 29 April, dibentuk sebuah badan yang diberi nama BPUPKI. Bertugas menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Awalnya, pembentukan BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting serta menyusun rencana-rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pengurus BPUPKI terdiri dari 69 orang dan 7 anggota istimewa, yang dimana diketuai oleh Dr. KRT Trajiman Widyodiningrat. Sidang BPUPKI dibagi dalam 2 sidang, yakni sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Adapun agenda sidangnya yaitu membahas dasar-dasar negara merdeka. Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan untuk membahas Undang-Undang Dasar dan persoalan mendasar tentang negara Indonesia merdeka. Ketua BPUPKI Dr. Trajiman Widyodiningrat dalam bicara dasarnya meminta pandangan para anggota negara Indonesia. Terdapat 3 anggota yang menjawab pertanyaan dasar negara, yakni Mr. Muhammad Yamin Soepomo dan Insinyur Soekarno. Adapun Muhammad Yamin yang pertama menyampaikan proposalnya tentang dasar negara. Dalam bicaranya, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Di samping usulan lisan atau pidato tersebut, beliau juga mengajukan usulan tertulis. Lanjut, usulan Mr. Soepomo diawali dengan pemaparan syarat berdirinya negara. 3 teori negara yaitu teori perseorangan yang dianut oleh negara liberal di Eropa dan Amerika Serikat. Kedua, teori kelas atau golongan. Ketiga, teori integralistik. Puncaknya pada pidato Soekarno 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengungkapkan yang berisi rumusan 5 prinsip dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan atau nasionalisme,
Kedua, kemanusiaan atau internasionalisme. Ketiga, musyawarah mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan rakyat. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip dasar negara disebut dengan Pancasila. Pidatonya tersebut dikenal dengan lahirnya Pancasila. Pidato Soekarno membuka sidang pertama BPUPKI. Persidangan pertama ini tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau rumusan apapun. Namun, dari beberapa rumusan yang disampaikan, rumusan Soekarno yang paling diterima oleh semua anggota. Adapun Trisila, yang pertama sosio atau nasionalisme, kedua sosiodemokrasi, ketiga ketuhanan. Ekasila, gotong royong, yang merupakan ide asli orang Indonesia. Setelah pidato Soekarno, sidang 1 dihentikan dan dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Tugasnya menggolongkan usul tertulis yang masuk. Sidang kedua BPUPKI, 10 Juli 1945. Pada sidang 2, disampaikan hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan Mukaddimah Hukum Dasar. Di dalamnya memuat 5 sila Pancasila versi Piagam Jakarta. Seluruh anggota sidang dapat menerima kesepakatan tersebut sehingga masalah dasar dianggap telah selesai. Adapun sidang kedua BPUPKI ini membicarakan masalah lain, yaitu yang pertama, mengenai wilayah negara. Kedua, bentuk negara. Dan ketiga, persiapan panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia keuangan dan ekonomi, dan panitia pembela tanah air. Next, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dalam rancangan Preambul Hukum Dasar. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya ada perbedaan pada rumusan Pancasila pada sila pertama, yakni ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itulah tadi pembahasan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.